dan tak lupa sholawat serta salam sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga para peserta malam ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal bisa alamin. mengikuti hingga acara selesai. Malam ini materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Kartono MSI mengenai kajian fikih haji dalam perspektif ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk lebih banyak yang akan kita kaji malam ini, sebaiknya materi kita langsung disampaikan oleh beliau. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Kartono, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja ila baitillahil haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil sararatil kiram amma ba'd. Saudari moderator yang saya hormati dan seluruh peserta sertifikasi pembimbing haji yang kami cintai, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat bertemu melalui internet Zoom meeting berkaitan dengan saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang kajian fikih haji dalam perspektif ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bapak Ibu para ustadz yang saya hormati, fikih haji yang dalam hal ini ingin saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan soal pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji, di mana kita selaku pembimbing haji tentu akan memiliki materi yang lebih dari jemaah haji. Selama ini jemaah haji diberikan materi manasik yang sangat praktis dan lebih singkat. Tapi untuk para pembimbing, karena pembimbing adalah menjadi tempat mengadunya para jamaah dalam hal pelaksanaan ibadah, keabsahan ibadah, kesempurnaan ibadah, maka para pembimbinglah yang harus dan tentu para pembimbing ini memiliki pemahaman fikih yang sangat luas. Kebetulan pada pelaksanaan sertifikat haji ya, pada kesempatan ini pesertanya adalah kita kerjasama dengan GAPI, di mana beliau ini adalah alumni dari Timur Tengah yang tentunya saya yakin beliau lebih memahami tentang manasik haji sebenarnya. Sedangkan yang ingin disampaikan saya pada malam hari ini adalah materi manasik haji ini adalah materi di mana materi ini yang saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang dilakukan dan terjadi di lapangan, yang selama ini kami mengikuti bagaimana jemaah haji dalam melaksanakan ibadah, sehingga perlu juga ingin menyampaikan agar materi ini nantinya para pembimbing haji dapat menyampaikan kepada jamaah. Tentu pertama kaitan dengan manasik haji ini, jamaah akan minta tentang landasan dasar dari manasik haji yang sering mereka pertanyakan. Oleh karena itu saya materi ini sengaja ingin menyampaikan, tentu pertama landasan tentang manasik haji ini pertama berdasarkan Al-Quran.
kita semuanya, para pembimbing, para peserta sudah mengetahui berkaitan dengan landasan fikih haji ini atau manasik khususnya. Pertama berkaitan dengan Al-Quran ya, berdasarkan Al-Quran. Itu pertama di dalam surat Al-Hajj ayat 27, 8, 9. Kita sudah memahami itu. Kemudian lanjut itu juga di dalam surat Ali Imran ayat 97. Itu juga jelas. Lanjut. Walillahil nasihul baiti dan seterusnya. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ya tadi 197, itu semuanya adalah dasar-dasar di mana jamaah haji yang sering menanyakan bagaimana tentang landasan kita dalam menyampaikan manasik. Yang kedua berdasarkan hadis. Saya sengaja tidak membacakan karena peserta ini sudah lebih paham sebenarnya ini. Kemudian dasar hadis, untuk lebih jamaah juga memahami betul, maka juga landasan tentang fikih haji ini juga berdasarkan hadis Nabi. Pertama riwayat Imam Muslim yang berkaitan dengan istitoah. Kemudian juga hadis riwayat Al-Qutni ya tentang haji dan umroh itu fardhotan ya guru fi ayyima baca tak, jadi boleh saja apa haji dulu apa umroh dilaksanakan. Ternyata juga ada solusi, terutama jamaah sekarang ini menanyakan kepada pembimbing, kepada kita semuanya, begitu antrian panjang, kuota ini atau nomor porsinya panjang, maka jamaah sekarang ini lebih mendahulukan melaksanakan umroh sebelum haji. Sehingga di dalam salah satu penjelasan, sekalipun ada yang mengatakan tidak boleh, tapi hadis ini juga menyatakan bahwa haji umroh itu sama-sama wajibnya dan tidak mengapa jika salah satunya didahulukan. Kemudian juga tentang pelaksanaan ibadah haji tadi, karena di atas tadi ayat Al-Quran menyebutkan itu, hadis kemudian menjelaskan tentang tata cara ibadah haji. Kemudian lanjut aja. Ini beberapa hadis, karena ini nantinya dalam penjelasan fikih akan menemui beberapa masalah yang terutama antara mazhab berbeda, maka juga hadis menjelaskan antara lain riwayat Bukhari dan Muslim, ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni billah taro aisarohuma malam yakum bitman. Jadi akan lebih milih yang lebih mudah dalam menyelesaikan masalah jika ditemui dua hal. Kemudian juga hadis selanjutnya menjelaskan bahwa Islam itu sangat luas sekali. Tidak kita memberikan penjelasan kepada jemaah harus seperti ini, harus seperti tidak. Mungkin ada beberapa hal yang menurut jamaah itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka hadis juga memberikan landasan ini. Inna wa syaratina pada sahlan sam'an wasi'an wala yaj'allahu dhaifa. Ini antara seperti itu. Kemudian karena ini juga nanti di dalam kita memberikan materi kepada jamaah, beberapa hal akan muncul. Karena jamaah kita itu tidak bisa diarahkan dalam satu aliran atau mazhab. Mereka terdiri dari berbagai pemahaman dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, saya juga mengutip perlu supaya disampaikan kepada mereka. Antara lain saya kutip di dalam kitab Al-Iqsa ala Masail Iqsa. Syarahnya kitab Iqsa Imam Nawawi. Di sana dijelaskan yajuzu taqlidu wahidin minal a'immatil arba'ah. Wa yajuzu likulli wahidin ayuqallida wahidan minhum fi mas'alatin. Wa yuqallida imaman akhar fi mas'alatin ukhra. Wa la yuta'ayyanu taqlidu wahidin bi'aini fi kullil masail. Idza arafta hadza fa yasir kullu hajin wahidin min al-asnabil madhkur ala qalibatil adil. Ini juga perlu disampaikan kepada jamaah. Jangan sampai malah justru antar pembimbing malah
dalam pelaksanaan ibadah nanti satu kloter, satu rombongan, malah tidak satu pemahaman. Mestinya pemahaman ini harus diberikan kepada jamaah sehingga di lapangan jamaah tidak bingung gitu. Karena penjelasan ini memberikan solusi ya. Ini bukan mencari kemudahan tapi mencari solusi untuk jamaah sendiri dalam melakukan ibadah. Jadi kata dalam yang saya kutip ini dalam kitab Al-Uqsa itu yajuzu taklidu kulli wahidin min al-arba'ah. Boleh ikut salah satu dari empat mazhab itu. Tapi yajuzu li kulli wahidin ayyuqallida wahidan minhum fi matin. Boleh dalam satu mazhab kita ikut mazhab ini, masalah lain mazhab yang lain. Jadi ini antara lain salah satu yang mendasari bahwa ketika terjadi sesuatu dalam pelaksanaan ibadah yang berbeda, maka menjadi solusinya para pembimbing harus dapat menyelesaikan di lapangan. Oleh karena itu, sertifikasi pembimbing manhaj ini sebenarnya dalam rangka untuk menyamakan persepsi. Persepsi kita harus sama, bagaimana memberikan penjelasan manasik kepada jamaah yang lansia, penyelesaian seperti apa, jamaah haji yang ternyata juga risiko tinggi, jemaah haji yang udur, jemaah haji yang memang normal. Ini harus diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Toh antara lain ini penjelasan ini juga memungkinkan untuk menyelesaikan persoalan di tengah-tengah yang dihadapi oleh jemaah. Lanjut. Setelah kita mengetahui sama-sama tentang landasan baik Al-Quran, hadis maupun pendapat ulama, maka yang ditanya jamaah berkaitan dengan manasik pertama ini ya, tentang ada perjalanan ibadah haji ini mereka harus diberi pemahaman. Kata Imam Nawawi dalam Al-Hidayah fi Manasik Hajj, beliau mengatakan idza aradal hajja ayata'allama kayfiyatahu wa hadza fardhu ain. Imam Nawawi mengatakan bahwa belajar manasik haji ini kita yang memberikan pengetahuan kepada mereka, jamaah itu menjadi fardhu ain menurut beliau. Karena tidak mungkin ibadah itu akan sah kecuali dia memahami tentang manasiknya. Nah, inilah makanya dianjurkan jamaah itu berangkat membawa kitab, bawa buku, berulang-ulang dipelajari supaya pelaksanaan ibadah mereka bisa sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Kemudian kembali belum? Nah, ada memasuki kota Mekah ini jamaah selalu menanyakan apakah memasuki kota Mekah itu harus berikhram atau bagaimana? Termasuk petugas apakah harus berikhram atau siapapun masuk kota Mekah. Ternyata ini perlu jamaah diberi pemahaman. Di mana dalam salah kitab ya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu halaman 325 di sana dijelaskan la yadkhuluha wa ahadun illa bi hajjin aw umrah wujuban aw nadban yang bagi liman ya'ti min waril haram alla yadkhula makata illa mukriman ya bi hajjin aw umratin wal aslu inda syafi'i ayatna anna tutulaha mukriman mustahab wa wajibun inda gharihi. Jadi ini memberikan salah satu jalan keluar bagi jamaah atau petugas bahwa siapapun yang akan masuk ke tanah haram. Ternyata ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i sunat saja orang masuk ke tanah haram dalam keadaan ihram. Tapi yang lain wajib. Tapi kalau kaitannya dengan
haji, karena dia akan melakukan haji, ya jelas dia harus berpakaian ihram. Nah ini karena pertanyaan ini sebenarnya muncul ketika jamaah haji sudah di Mekah, belum pulang ke tanah air. Waktu kosong itu jamaah haji kebanyakan kepingin jalan-jalan ke Jeddah, rombongan berapa bis, kemudian dari Jeddah balik lagi masuk ke Mekah, atau petugas atau siapapun, sehingga ini memberikan salah satu jawaban kepada mereka kondisinya seperti apa, mereka berjalan-jalan seperti apa, kemudian keluar masuk mau menuju ke tanah haram seperti apa. Inilah yang harus kita berikan kepada jamaah. Lanjut. Kemudian kedua tentang istitoah. Saya pikir tentang istitoah ini lanjut. Istitoah ini sebenarnya yang perlu kita pahami di sini berkaitan dengan petugas katakanlah ya. Karena istitoah yang lain dari beberapa mazhab sebenarnya apakah Maliki, Hambali, kemudian Hanafi itu hampir sama. Tetapi mazhab Syafi'i itu menyatakan bahwa istitoah itu ada istitoah fi ghairi, istitoah fi nafsi. Kalau mazhab Syafi'i, istitoah fi nafsi, istitoah fi ghairi. Karena bisa jadi orang istitoah karena biayanya dari orang lain seperti petugas, itu dia bukan istitoah fi nafsi tapi fi ghairi, atau jamaah yang kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji karena sesuatu hal, ada udzur yang melaksanakan orang lain, itu berarti dia juga termasuk istitoah fi ghairi. Lanjut. Penjelasan yang lebih luas sebenarnya, seperti saya kutip di dalam fatwa, istitoah dalam haji itu adalah al-qudrah ala thamanin au ujratin al-wasilah al-muwasilah ilal biladil muqaddasah wal mu'ayyid minha. Jadi yaitu memiliki kemampuan biaya atau bisa memiliki uang untuk mengubah orang lain, tadi yang istitoah fi ghairi, untuk sampai kepada tanah haram, berangkat dan pulang. Nah, kemudian jika hal ini bisa orang yang berangkat ibadah haji itu dapat berangkat, maka juga ada kewajiban untuk nafkah yang orang atau istri, anak yang ditinggalkan. Sementara harus ada kemampuan badannya, aman dalam perjalanan, dan memungkinkan dia sampai di tanah haram. Khusus kepada wanita harus ada mahram atau suaminya yang dapat menemani untuk memberikan keamanan. Dan kalau ini sudah terpenuhi, maka itu menjadi wajib. Itulah makanya di sini wa man bisa maradun, orang yang ternyata terhalang oleh sakit yang berat, maradun nisbah, atau karena syahwan fanian yang sangat luas, keluaran tidak mungkin dia melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji, maka dia juga bisa dilaksanakan haji orang lain yang disebut istitoah fi ghairi, selagi halangan itu yang disebut ma'dzur, orang yang tidak bisa melakukan ibadah haji karena ma'dzur, karena ada halangan yang sangat berat yang tidak mungkin dia akan melakukan perjalanan yang baik. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kembali. Menurut ulama mutakhirin, dalam istitoah selain meski adanya unsur kesehatan dan kesempatan, ini juga dimasukkan juga oleh ulama mutakhir itu adanya mendapatkan kuota. Ini termasuk salah satu bagian dari istitoah. Karena orang yang tidak dapat kuota nggak mungkin, atau tidak dapat kuota untuk berangkat ibadah haji, dia kan tidak mungkin memaksakan diri, sehingga kuota ini diatur oleh negara-negara yang tergabung dalam negara OKI bersama Arab Saudi untuk menentukan pembagian kuota antar beberapa negara ini, mengatur keberangkatan jamaah berapa, jumlahnya berapa. Ini ternyata
menjadi salah satu bagian dari istiqomah. Lanjut. Karena jamaah haji kita itu juga tidak khusus laki atau perempuan, bahkan ada istilah jamaah kita itu ada yang unta, waria. Karena ini tiap tahun pasti ada jamaah waria itu. Beberapa tahun dulu kita menangani jamaah satu kloter dari Makassar pernah terjadi yang waria itu kurang lebih 15-20 orang. Kemudian dicegah, jadi masalah. Apakah ini laki atau perempuan? Nah, persoalan di sini adalah antara kunsa muskil, yang paling repot adalah kunsa muskilin. Di mana dalam penjelasan para ulama itu kedudukan kunsa muskil itu disamakan dengan perempuan. Sehingga dia wa yushtaratu fi minal mahram ma yushtaratu fi haqqil mar'ah. Nah, ini sama dengan wanita aja. Karena ini juga harus diatur karena ternyata di lapangan muncul masalah jamaah-jamaah yang ternyata kondisinya dia sebagai orang yang waria, yang lebih repot lagi yang muskil. Nah, lanjut. Kemudian kaitan dengan mahram yang ketiga ini. Jadi kita sama-sama memahami dari sisi hadis ya. Beberapa hadis menjelaskan la tusafirul mar'ah illa wa ma'al mahram. La yakhilu imra'atin muslimatin an tahujja illa ma'a zawjin aw mahram. Lanjut. Jadi haji itu perempuan harus disertai dengan mahram. Nah, kemudian juga tentang izin seorang wanita mau melakukan ibadah haji itu pun kalau hajinya haji pertama itu menurut sebagian ulama mengatakan izinnya itu sunat. Tapi kalau haji yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu adalah izinnya wajib. Tapi ulama yang lain juga mengatakan apakah haji wajib atau haji sunat tetap harus izin pada suami. Nah, ini juga karena banyak wanita yang ingin melakukan ibadah haji, umpamanya dia maksa kepada suaminya, maka perlu diberi penjelasan bagaimana pendapat mazhab yang lain atau di antara para mazhab tentang masalah seperti ini. Lanjut yang mikot, nomor 4 itu mikot haji dan umrah. Jamaah kita ini tergabung dalam 2 gelombang. Lanjut, tergabung dalam 2 gelombang. Gelombang 1 dan gelombang 2. Lanjut. Tergabung dalam 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1, jamaah kita itu diberangkatkan dari tanah air menuju ke Madinah. Gelombang 1 menuju ke Madinah. Kemudian di Madinah ini mereka diberangkatkan dari Madinah itu menuju di Mikot Bir Ali atau Dzulhulaifah. Nah, lanjut. Sementara gelombang 2 nanti diberangkatkan dari tanah air menuju Mekah itu melalui Jeddah. Nah, ini sebelum ini kembali dulu. Lanjut terus. Nah, ini maksudnya ini. Kembali lagi balik. Kembali tadi. Nah, ini yang perlu kami sampaikan di sini. Gelombang 1 itu kasus yang sering muncul di lapangan itu adalah jamaah haji gelombang 1 yang terlanjur melewati mikot Dzulhulaifah atau Bir Ali, belum berikhram. Beberapa kali terjadi kasus ini. Tahun 2010
2010 juga pernah, 2012, kemudian 2014 itu juga pernah terjadi jamaah beberapa bus dari Madinah tanpa berikhram di Dzulhulaifah, di Bir Ali. Nah, kemudian kalau terjadi kasus seperti ini, tentu yang harus kita sampaikan kepada jamaah supaya jamaah juga dapat memahami. Pertama, jika kita lewat dari mikot, khususnya gelombang 1 yang dari Madinah melalui Bir Ali, pertama jika mereka sudah di tengah perjalanan tidak mampir ke Bir Ali, maka harus mengingatkan supir kembali ke mikot Bir Ali. Atau berniat ihram di mikot kedua yang kita lewati, karena kita akan melewati Juhfa, garis lurus mikot Juhfa, atau tempat yang sejajar dengan mikot Juhfa tadi. Juhfa itu harus diingatkan di situ saja, tidak perlu kembali ke Bir Ali. Atau yang kedua, jika mereka sudah sampai di Mekah, maka mereka dapat berniat ihram di hotel atau pondokan Mekah. Akan tetapi wajib membayar dam. Atau juga solusinya melapor kepada petugas di Mekah supaya diantarkan dia keluar dari Mekah untuk berihram di mana saja dengan syarat jaraknya dari Mekah mencapai 2 marhalah atau kurang lebih 9,04 km. Nah, ini harus disampaikan kepada jamaah karena apa? Karena supir yang membawa jamaah rata-rata mereka adalah supir musiman yang dimungkinkan dapat terjadi dia tidak mampir ke Bir Ali tapi langsung jalan. Sementara jamaah kita juga tidak mengetahui. Oleh karena itu jika mendadak diputuskan berubah menjadi nafar awal, ini maktab agak repot. Satu, menyediakan mobilnya ternyata mendadak sulit. Kemudian makanan yang sudah disediakan ternyata nggak bisa dimakan, ditinggal. Karena dia cuma sampai tanggal 12, tanggal 13-nya berarti kan dia nggak makan. Nah, ini dari teknis ini sebenarnya, tapi ini mempengaruhi gitu. Sehingga usahakan dari kita semuanya yang mengatur jamaah itu, kalau ada perubahan-perubahan itu sebenarnya jauh sebelumnya harus dilaporkan supaya pelaksanaan dari untuk kepulangannya, penyediaan bus dan sebagainya itu akan berjalan dengan lancar. Itu kaitan dengan soal nafar. Apakah nafar awal atau nafar tsani, secara hukum dua-duanya setara. Yang membedakan dia itu nafar awal itu kalau dia orangnya lebih bagus dalam sisi pelaksanaan ibadahnya lebih khusus sesuai ketentuan, itu kan lebih bagus. Tidak harus nafar tsani. Nafar tsani pun juga seperti itu, akan lebih bagus jika dilewati. Karena di sana kan kita sama-sama mengetahui boleh nafar awal nggak masalah, nafar tsani nggak masalah. Kemudian pala ismani 5 menit akhir. Wattaqullah wa'lamu annakum yatusha. Kira begitu. Kemudian masalah yang ketiga 23 adalah masalah tawaf batu. Lanjut aja masalah tawaf batu. Saya ingin menekankan aja kaitan dengan tawaf batu ini, kaitan tawafnya wanita yang dalam keadaan haid. Nah, ini yang B ini, tawaf batu bagi jamaah haid. Kasus ibadah yang sering menimpa jemaah wanita adalah karena datang haid atau datang bulan. Mereka tergabung dalam kloter awal yang harus segera pulang meninggalkan tanah Mekah. Nah, kalau jamaah tergabung wanita ini, jamaah wanita tergabung dalam kloter awal. Biasanya kloter 1 sampai kloter 10 ketika sudah selesai di Mina, ketika berada di Mina maksud saya itu dianjurkan untuk nafar awal. Kloter 1 sampai 10 katanya. Nafar awal kembali ke Mekah. Di Mekah mungkin satu malam itu dia melaksanakan tawaf ifadah, kemudian paginya dia sholat subuh, kemudian tawaf wada dan dilanjutkan pulang ke tanah air menuju ke Jeddah. Nah,
masalah ini adalah yang muncul adalah bagi wanita yang haid. Bagaimana ini? Kalau itu dia kloter awal harus pulang, sementara dalam keadaan haid, apa harus pulang atau tidak? Apa karena dia harus tawaf dulu? Ternyata di sini penjelasannya yang pertama, kalau menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, orang yang dalam keadaan haid, wanita ini dalam keadaan haid sudah mau pulang tapi belum tawaf, harus usaha supaya ditunda kepulangannya nanti, ditunda dulu pulang ke tanah air. Jadi mungkin yang disebut itu pindah kloter dulu deh, pindah kloter yang ada di belakangnya. Terus ada keluarga atau mahram yang dapat menemaninya sampai dalam keadaan suci. Karena syarat sahnya tawaf harus suci dari hadas. Ini satu. Tapi kalau ternyata yang satu ini nggak bisa, dia harus pulang, mahram tidak ada, hotel sudah ditutup, pindah kloter semuanya penuh, maka mungkin ada jalan yang kedua. Menurut Imam Abu Hanifah, wanita yang sedang dalam haid dapat melaksanakan tawaf ifadah, tapi yang bersangkutan kenakan dan menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Nah ini boleh dia menurut mazhab Hanafi, silakan aja tawaf, mandi bersih, dibalut itunya, kemudian dia tawaf, tapi dia punya kewajiban menyembelih kalau ada jamnya di pautnya untuk menyembelih 1 ekor jamnya 1 ekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Kalau ini juga ternyata berat tapi dia harus pulang, maka dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan cukup dah menyembelih seekor kambing aja, tawaf, selesai tawaf dia harus pulang tapi tenaganya seekor kambing. Tapi Ibnu Taimiyah malah berpendapat tawafnya sah dan tidak dikenakan dam. Lebih ringan lagi Ibnu Taimiyah, untuk nyembelih unta nggak bisa, ekor sapi nggak bisa, 7 ekor kambing nggak bisa, 1 kambing pun tidak bisa, saking nggak bisanya. Ibnu Taimiyah berpendapat sudah tawaf aja sah, tidak kenakan. Nah, ini solusi seperti ini barangkali harus disampaikan kepada jamaah, tapi tidak boleh langsung solusi itu dipilih yang paling ringan, sementara nomor 1, 2, 3 masih bisa. Lanjut. Nah ini yang dikutip dalam Al-Mudkhil Haji wal Umrah ini, hukmut tawafil haid anal jumhur anatwafaha la yafsid. Sah sebenarnya jumhur ulama mengatakan, tapi karena tawaf harus suci. Wa inna Hanafiyah, tapi Hanafi yafsid wal ibadna boleh, tapi kena jam 1 ekor unta. Wa fi riwayat Ahmad an Ali Damsyad, Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat mengatakan, nggak apa-apa kalau memang sudah bisa 1 kambing. Ya waqal Taimiyah annahu yusibuha wala ala syekh. Ini penjelasan seperti itu. Tapi sebenarnya Syekh Abdurrahman Mahmud dalam kitabnya Fathul Istimar fi Ahkamil Hajj wal Ihtimar, menurut mazhab di sana jelaskan bahwa sebenarnya ada 4 cara bagi jamaah wanita yang haid yang boleh tawaf dan boleh tidak. Ada solusinya menurut itu. Jadi bagian pertama, darah haid berhenti 1 hari disebabkan karena minum obat. Lalu dia mandi dan tawaf. Kemudian darah haid keluar lagi seperti biasa setelah tawaf, bisa. Kemudian yang kedua, darah haid berhenti 1 hari tanpa sebab. Kemudian darah haid keluar kembali setelah mandi dan melaksanakan tawaf. Sah. Lanjut. Nah, bagian ketiga, dia mandi dan tawaf sebelum darah haid berhenti, nggak bisa. Bagian keempat, dia dalam keadaan haid safar pulang ke tanah air negaranya tanpa melaksanakan tawaf. Ini yang 2 yang dia anggap. Nah, ini penjelasannya yang saya kutip dari penjelasan
Syekh Abdurrahman tadi. Lanjut. Terus. Nah, yang ini adalah batal tawaf ibadah. Ini ada pro kontra di antara para ahli hukum, para fuqaha lain. Tapi Imam Syahabuddin menyatakan bahwa tawaf ibadah itu bisa dibatalkan dengan ketentuan satu orang yang dalam kondisi makdum sakit berat, dia nggak mungkin akan tawaf, nah, itu bisa dibatalkan dengan membatalkan seluruh. Oh, karena apa? Karena alasannya membatalkan seluruh aja boleh, apalagi cuma sebagian saja. Bagian saja itu boleh. Yang kedua, Ibnu Munzir berkata, ulama sepakat bahwa anak kecil dan orang sakit dapat dibatalkan, ditawafkan. Demikian pula pendapat Atho, bahkan beliau membolehkan membayar orang yang menggantikan tawaf. Jadi ini beberapa solusi ini adalah dalam kondisi tertentu yang harus dapat kita selesaikan. Ulama sebagian menyatakan boleh seperti ini. Lanjut. Kemudian orang yang kembali ke tanah air belum mentawaf batu dan sakit berat, tidak mungkin kembali lagi dia. Tawaf batu itu bisa dibatalkan oleh. Yang keempat, wanita yang tiba-tiba haid belum tawaf batu dan yang bersangkutan tidak mungkin dapat menetap di Mekah selama haid, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Bagaimana fatwa Jazirul Haq dalam kitab fatwa ini seperti penjelasan di bawah ini. Lanjut. Nah, makanya untuk antisipasi kemungkinan jamaah wanita itu akan tidak sakit, hukum syara memperbolehkan penggunaan obat untuk menghambat akan keluarnya darah. Itu ada beberapa penjelasan, termasuk kata Fatwa dan Ibnu Amr ketika ditanya tentang bagaimana obat untuk menahan supaya akhirnya keluar, juga mengatakan tidak masalah. Jadi antisipasi supaya pada saat pelaksanaan ibadah haji dengan minum obat itu bisa ditahan haidnya. Lanjut. Terus sa'i tadi di atas juga sudah kita singgung. Tawaf wada sekarang. Tawaf wada setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai, sedangkan siapa yang harus melakukan tawaf wada, para ahli berbeda pendapat. Menurut madhab Syafi'i, setiap orang dan jemaah haji yang akan keluar baik tinggal di tanah haram atau di luar tanah haram, maka wajib tawaf wada. Lanjut, kali ini sebaiknya dijelaskan dalam hal itu bagaimana sikil haji. B-nya, nah ini penjelasannya ya. Lanjut aja. Nah, Bima Hambali, setiap orang yang akan meninggalkan tanah haram kecuali penduduk Mekah tidak wajib tawaf wada. Ya, lanjut, tidak masalah. C-nya, mazhab Hanafi, bagi orang yang tinggalnya di luar mikot wajib tawaf wada. Sedangkan bagi mereka yang tinggalnya di dalam mikot, maka mereka tidak wajib tawaf wada. Ini pendapat Hanafi. Kemudian yang D, mazhab Maliki, setiap orang jamaah haji atau umroh yang akan keluar tanah haram disunatkan tawaf wada. Jadi hanya pada Maliki mengatakan sunat. Jamaah yang karena udzur syar'i tidak wajib melakukan tawaf wada, sini sebagaimana penjelasan hadis berikut bahwa yang diberi dispensasi adalah tidak perlu tawaf wada dalam wanita haid. Ini hadis penjelasan seperti itu. Tapi bisa juga menurut para ulama selain orang dalam keadaan haid, apakah juga termasuk diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan tawaf wada? Penjelasan sebagai berikut. Lanjut. Nah, jadi jamaah haji yang udzur syar'i selain wanita haid dan dia dapat meninggalkan tawaf wada dalam wanita yang sedang nifas atau wanita yang istihadhah, darahnya keluar terus, orang yang sakit beser nggak usah tawaf wada, anak kecil tidak perlu tawaf wada, orang yang sangat lemah
juga termasuk diberi dispensasi. Orang yang kena luka darah keluar terus-menerus juga termasuk diberi dispensasi. Orang yang dalam keadaan tertekan, orang yang takut dari perbuatan orang dolim, dan orang yang takut tertinggal rombongan. Ini beberapa kelompok orang tertentu yang kemudian diberikan dispensasi menurut pendapat berikut. Jadi dalam kitab Al-Hifsoh ala Masail Ido Alamadil Arba halaman 406 disebutkan wa ulhiku bil khaid anufasa wal mustahab sababi nobati khubira wa ini wajaba inat tarwis wa man bisalati baulin wa nahwihi wa la yukallamul khasyu wal asab wa man bijarun sa'il la yumkinu ma'ahudul masjid wal mukrah wal khaib min zalim au mataraf batin urin wa muassar ala maqalaru atau kronik wadir agar tasbut damal hitam. Jadi orang-orang ini adalah gugur kewajiban bayar dam dan dia tidak berdosa. Jadi ini beberapa hal yang selain jamaah wanita yang haid, ternyata orang-orang lain juga bisa tidak melaksanakan tawaf ifat atau tawaf wajah karena mendapatkan dispensasi secara hukum sebagaimana penjelasan tersebut di atas. Sementara menggabungkan tawaf wajah dengan tawaf ifadah atau sebaliknya tawaf ifadah digabung dengan tawaf wajah. Ini juga ulama memperbolehkan, khususnya bagi jamaah kita yang kloter awal tadi, umpamanya dia harus pulang nafar awal sampai ke Mekah malam, sampai ke Mekah itu masih capek, keluar dari Mina untuk nafar awal, tiba di Mekah dia harus tawaf ifadah dalam kondisi yang padat, rodit, capek, paginya tawaf wajah, malam tawaf ifadah, pagi tawaf wajah. Kalau seandainya dia mau digabung, para ulama juga ada yang berpendapat boleh digabung, menggabungkan tawaf wajah dengan tawaf ifadah. Lanjut. Nah, ini betulnya pendapat itu tadi yang membolehkan antara penggabungan tawaf ifadah dengan tawaf wajah, boleh digabung seperti ini. Dan terakhir ini 27 batal haji. Lanjut aja, lanjut. Nah, terus saja. Terus masalah dam, waktu penyelidikan dam. Jadi yang banyak ditanya oleh jamaah sebenarnya waktu penyelidikan dam, tamattu dan kiron. Jadi mereka, karena jamaah kita sebanyak adalah haji tamattu, di mana mereka harus bayar dam, mana pertanyaan mereka itu biasanya kapan Pak Ketua Kloter atau petugas saya harus bayar dam. Ternyata di sana disebutkan dalam penjelasannya mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan dam, tamattu dan kiron dilaksanakan pada hari nakar tanggal 23 setelah melontar jumrah akobah. Sementara mazhab Syafi'i menyatakan bahwa dam tamattu dilaksanakan setelah niat ifrad. Dia niat, boleh dia memberi damnya, dan boleh juga dilaksanakan setelah selesai umroh pada saat itu. Lanjut. Yang ketiga menurut mazhab Hambali dilaksanakan pada hari Nahar. Nah, ini tentang kapan kita melaksanakan tentang pembayaran dam. Distribusi dam ini juga apakah untuk fakir miskin tanah haram saja atau boleh dibagi kepada fakir miskin di luar tanah haram? Para ahli mengemukakan yang disebutkan dalam kitab Biyatus Salik halaman 6063. Di sana mazhab Syafi'i menyatakan paling sedikit dan sah secara hukum daging dam dibagikan kepada 3 orang miskin tanah haram.
baik mereka pendatang ataupun penduduk asli. Akan tetapi jika dibagikan kepada penduduk asli lebih utama mazhab Syafi'i. Lanjut. Yang kedua, menurut mazhab Hambali, daging dam hanya dibagikan untuk para orang miskin tanah haram. Mazhab Hambali tidak boleh keluar untuk orang-orang di luar orang tanah miskin tanah haram. Sedangkan yang pendapat mazhab Hanafi menyatakan daging dam dapat dibagikan kepada orang-orang miskin tanah haram saja atau dapat dibagikan kepada orang-orang miskin di luar tanah haram. Jadi boleh orang miskin tanah haram atau juga bisa bagi miskin di luar tanah haram. Ini penjelasan seperti itu. Lanjut. Ini ikhsor yang terhalang tidak sampai melakukan ibadah haji karena kalau ini saya pikir masalah ikhsor itu orang terhalang dari berangkat dari Madinah atau dari Jeddah karena ibadah haji jika terjadi ada solusi-solusi seperti itu harus dia langsung tahallul umroh melepas. Tapi ini kayaknya tidak mungkin. Cuman pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW karena Nabi terhalang pada waktu itu. Tapi pada saat itu kemudian memotong damnya di Hudaybiyah di luar tanah haram. Itu yang kemudian ada sebagian pendapat bahwa apakah dam dipotong di tanah haram atau di tanah halal. Sebagian mengatakan boleh karena Nabi juga dulu waktu terhalang motongnya di tanah halal. Jadi beberapa hal inilah mungkin sedikit penjelasan berkaitan dengan materi sebenarnya. Ini materi-materi yang seyogianya para pembimbing disampaikan kepada jamaah. Syukur-syukur materi ini bisa disempurnakan, ditambah lagi sehingga jamaah akan merasa lebih puas setelah mendapat penjelasan dari para pembimbing. Yang penting tidak dipaksakan jamaah untuk melakukan yang lebih berat, tapi boleh diberikan sesuai dengan kemampuannya. Orang yang tadi saya di awal sudah menjelaskan bagi yang lansia gimana, bagi yang risiko tinggi seperti apa, bagi jamaah yang memang sehatnya seperti apa. Jadi